Pada zaman dahulu, hidup seorang pemuda bernama Joko Tarub di sebuah desa di Jawa Tengah. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbak Mira, dan ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari, Joko Tarub berburu dan Mira bertani padi di sawah. Suatu pagi, di tengah tidurnya yang lelap, Joko Tarub bermimpi misteri. Apa mimpi barusan ya? Kok bisa aku bermimpi dan bidadari yang sangat cantik? Mbak Mira sedang sibuk menghias diri. Kemudian teman-teman Joko menjemput Joko Tarub untuk berburu seperti Bak, Wanto, Alam, Andi, dan Samosa. Tak lupa Joko Tarub berpamitan dengan ibunya. Joko, 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 Joko. Buru, matahari sudah naik. Joko, anakku sayang, sudah ada temanmu di depan mau banyak berburu. iya bu, kalau begitu aku pamit berburu dengan teman-teman. Selepas Joko pergi berburu, Bu Mila tetap melanjutkan menghias diri. Kemudian, Bu Rano ingin bertemu dengan Bu Mila karena lama tidak bertemu dan ingin menanyakan kabar Bu Mila. Mbak Mila, lama ya kita nggak bertemu. Mbak Rano, iya
bukan? Ya sudah, Mbak, kalau gitu, mari kita coba. Di tengah-tengah perjalanan berburu, akhirnya Joko menceritakan mimpinya kepada teman-temannya. Kamu tahu gak sih, semalam aku bermimpi menikahi dengan seorang bidadari cantik. Yakin cuma mimpi? Apa jangan-jangan itu halumu saja? Iya, mana mungkin ada bidadari di dunia ini yang mau denganmu. Tidaknya kalau kalian tidak percaya. Matahari telah terbenam. Joko dan teman-teman kembali pulang dengan tangan kosong karena tidak mendapatkan hasil buruan satupun. Bu, aku pulang, tapi sayangnya aku tidak mendapat hasil buruan. Sudahlah, Nak, tidak apa-apa. Besok kan masih ada waktu. Nak, ibu pengen berbicara denganmu. Kamu akan ibu nikahkan dengan anak boranmu, yaitu Laraswati. Karena ibu sendiri sudah semakin tua dan ibu ingin melihat kamu menikah. Baiklah Bu, jika mau, demi kebahagiaan ibu. Minggu kemudian, Joko menikah dengan Laraswati dan hidup bahagia. Keseharian Joko tetap berburu dan Laraswati membantu Mbok Mila di rumah. Pada suatu pagi, Joko kembali berburu dengan teman-temannya. Istriku, Aku pergi berburu dulu ya. sama siapa? Seperti biasa dengan samosa dan lainnya. Mas, tunggu sebentar. Tapi aku punya firasat jelek, apa kamu yakin hanya pergi berburu? Iya, percayalah padaku. Aku harus bergegas sebelum matahari terik. Ya, hati-hati. Joko dan teman-temannya menuju ke sungai untuk menangkap ikan. Ketika tinggal beberapa langkah, Joko dan teman-temannya mendengar suara gurauan sekelompok perempuan. Wah, cantik banget, kayak bidadari. Dia orang mana ya? Aku gak pernah lihat mereka. Buset, itu bukan orang, itu bidadari beneran. Bukan aku bilang, aku bukan sekadar halu. Sud, jangan berisik, nanti kita ketahuan tahu. Saat sedang asik mengintip, Joko dengan pekerjaannya mengendap-endap untuk mengambil selendang dari salah satu bidadari. Airnya sangat segar ya. Apalagi di sini pemandangannya sangat bagus. Lagi di sini jarang terjemah oleh manusia. Bentar. Tapi kalian merasa saya ada yang mimpi gak sih? Hah? Masa iya sih? Lihat di belakang ada yang mimpi kita dari tadi. Langsung muka panjang walaupun tidak tahu diri. Aduh, gimana ini? Tempat ini sudah tidak aman untuk kita mandi. Iya, kayaknya sudah dari tadi kita diintip. Iya, berarti soalnya mereka langsung kabur. Ya udah, kita pergi aja dari sini. Kita kembali ke kayangan. Saat sedang mencari selendangnya untuk kembali ke kayangan, Nawang Wulan tidak menemukan di mana selendangnya berada. Aduh, selendangku nggak ada, gimana ini? Cari dulu yang benar, pasti ketemu. Dari tadi nggak lihat aku, cari-cari selendang. Kamu pikir aku santai-santai, ha? Ayo kita kembali, waktu kita sudah tidak banyak. Waduh, gimana ya? Ini cari bantu dong, jangan di semuanya. Apa sih Nawang Wulan dari tadi ngegas mulu? Ya udah, kita tinggalin aja biar dia urus dirinya sendiri. Oke, Frank, tinggalin aku dasar kalian semua egois.
kamu pilih sendiri saja bajunya, ada di dalam lemari. Tuh, aku tinggal ke depan ya. Ya, makasih ya. Lah, bukannya ini selain aku ya? Aku sudah yakin kalau ini selain aku, pasti dia mencurinya sampai aku tidak bisa kembali ke kayangan. Namun, ketika Nawang keluar membuka pintu, Naraswati ikut masuk kamar. Siapa Anda? Kok bisa sih ada di kamar saya? Wah, kamu sendiri emangnya siapa? Udah jelek kan? Sombong sendiri orang. So cantik banget kamu. Saya ini sering minta taruh wanita paling cantik di desa ini. Emang kamu siapa? Bisa masuk ke kamar saya dengan bebas, dasar lajang. Hei, ada apa ini ribut-ribut terus? Ini siapa Laras? Gak taunya, aku dulu kaget tinggal ada perempuan masuk aja. Bentar, aku bisa jelasin semua, tenang dulu. Apalagi masih perlu dijelasin, semua juga udah jelas. Kamu selingkuh dengan perempuan lajang itu. Ini maksudnya apa? Jaka kamu sudah punya istri lalu apa maksud dengan mencuri selain aku dan membawa kemari? Astaga Jaka, aku sudah menikahkanmu dengan Naraswati. Tapi begini ternyata kelakuanmu, membawa perempuan lain ke rumah ini. Dasar anak tidak tahu diri, merepotkan orang tua saja. Nah, bukan seperti itu ceritanya. Sini biar aku luruskan dulu. Sudah cukup, laki-laki tidak tahu diri, sudah punya istri masih saja mencari-cari wanita lain. Sudah, Laraswati, kita kembali ke rumah kita saja. Joko Tarub ditinggalkan oleh keluarganya. Bu Mila, Laraswati, Bu Ranu pergi meninggalkannya dan hidupnya bertiga. Nawang Wulan kecewa dengan perilaku Jaka Tarub dan pergi kembali ke kayangan. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini ialah kesetiaan itu tidak diukur dari bagaimana dia yang bisa selalu hadir di hadapanmu,